berbagai macam persamaan di mekanika fluida dan diawali oleh konservasi massa. Nanti ada persamaan momentum, ada Navier-Stokes seperti itu. Jadi contoh pengaplikasian konservasi massa ya di dunia mekanika fluida itu salah satunya adalah CFD. Jadi CFD ini adalah Computational Fluid Dynamics, di mana ini adalah salah satu area ya di dunia mekanika fluida yang mana dia itu menggunakan komputasi gitu ya, jadi pakai software. Salah satu contohnya adalah ANSYS, di mana di situ dia mempelajari aliran fluida ya yang mengalir di sebuah sistem gitu. Jadi contohnya di sini misalnya kita ingin mengetahui nih aliran atau airflow ya yang melalui sebuah pick up atau mobil. Di sini adalah pick up truck gitu. Otomatis kan di sini eh, berpengaruh ya bentuk dari pick up-nya terhadap aliran fluida yang melewati pick up ini. Jadi streamline-nya itu kita bisa melihat menggunakan konsep CFD, dan CFD ini berangkatnya dari konservasi massa gitu. Dan juga kalau misalnya kita lihat di sini ya, kalau misalnya kita lihat di sini untuk ANSYS itu sebenarnya yang menjadi sistem di sini untuk CFD itu tuh adalah si mobil ini ya. Kemudian kita lihat udara yang mengaliri mobil ini tuh seperti apa sifatnya gitu. Dan sebenarnya akar dari konservasi massa itu berangkat dari persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya di Mekanika Fluida 1, yaitu di materi terakhir yaitu tentang Reynolds Transport Theorem ya. Coba saya tuliskan di sini. Jadi sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya di Reynolds Transport Theorem bahwa saya tuliskan dulu rumusnya. Ini kelihatan ya di layar? Kelihatan Bu. Oke, kelihatan. Nah, di sini saya tuliskan dulu persamaannya. Ini juga eh, keluar juga ya kalau nggak salah waktu itu di UAS ya. Jadi harusnya kalian masih lumayan fresh lah ya ini untuk materi ini. Ya, ini kan adalah persamaan Reynolds ya. Jadi kita lihat di sini ada rumus rho dikalikan dengan dV. Nah, kalau kita lihat V di sini itu adalah volume ya. Jadi rho dikalikan V itu adalah M atau massa gitu. Jadi di sini ada perubahan massa per satuan waktu. Itu adalah sama dengan perubahan massa ketika dia dikontrol volume, dan juga di sini perubahan massa alir ya. Kalau kita lihat kan di sini rumusnya adalah rho U dikalikan A, atau massa alir itu rumusnya kan adalah rho dikalikan dengan V dikalikan dengan A ya. Kalau misalnya U berarti kan di sini ada hubungannya dengan vektor ya. Jadi kalau di vektor, vektor itu kan di situ ada X, ada Y, ada Z. Dan kalau kecepatannya biasanya itu adalah U, kemudian ada V, ada W gitu ya. Makanya di sini kita menggunakan U. Tapi pada dasarnya artifisisnya di situ dijelaskan bahwa kontrol surface di sini itu ada kaitannya dengan massa alir ya. Massa alir, sedangkan untuk yang kontrol volume ya, kontrol volume di sini ada kaitannya dengan massa. Massa yang melewati kubus gitu. Yang melewati sistem gitu ya. Jadi untuk konservasi massa itu nanti kita akan fokus di kedua hal ini. Ada kontrol volume dan juga ada kontrol surface gitu ya. Ini yang harus kita ingat-ingat. Oke, saya lanjutkan. Jadi konservasi massa itu ada tiga macam sistem koordinat ya. Yang pertama adalah rektangular, yang kedua silindris, yang ketiga adalah bola atau sirkular. Jadi kalau misalnya rektangular itu ibaratnya di sini adalah kubus gitu ya sistemnya gitu. Nah, sistem koordinat rektangular di sini itu digambarkan tiga dimensi ya. Jadi ada X, ada Y, dan juga ada Z gitu. Nah, nanti juga kita akan gambarkan kubusnya gitu ya.
Jadi untuk kubusnya sendiri, sisi-sisinya, maka juga ada dx, dy, dan juga dz, gitu kan. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi kalau misalnya di konservasi massa, khususnya untuk yang koordinat rektangular ya. Jadi misalnya di sini kita punya sebuah kubus. Di sini saya gambarkan dulu kubusnya. Ini kok bentuknya nggak kayak kubus. Ya, anggap aja ini sebuah rektangular ya, seperti ini. Jadi kita kan punya ada dx, dy, dan juga ada dz gitu kan. Nah, ketika kita punya konservasi massa gitu ya, di sini tuh kita mengibaratkan ada massa yang melewati sistem rektangular ini gitu ya. Ini misalnya adalah fluidanya gitu. Ini adalah fluida. Jadi ini di sini adalah fluida. Nah, di sini kita akan menganalisa gitu ya. Kita akan menganalisa bagaimana kontrol surface dan juga kontrol volume untuk sistem yang berbentuk rektangular seperti ini gitu. Jadi kita mengibaratkan sistem kita itu adalah bentuknya rektangular, dilewati oleh fluida gitu ya. Kalau misalnya ingat gitu ya, dulu tuh kan transport teori itu ada dua ya, ada Eularian, oh ada azan ya, saya hold sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kan kita sebelumnya sudah tahu ya dari Reynolds-Stanford Theorem itu ada Eularian dan juga Lagrangian. Jadi pengamatan Eularian itu contohnya waktu itu misalnya kita ingin mengamati gerak dari burung yang berterbangan di angkasa gitu ya. Nah kalau misalnya di Eularian maka untuk pengamatannya itu adalah kita di situ
diam gitu ya. Kita di situ diam, kemudian kita melihat bagaimana gerakan dari burung-burung yang ada di angkasa itu eh, melewati posisi kita gitu ya. Sedangkan kalau misalnya Lagrangian, untuk mengamati burung itu kita menanamkan kayak sebuah remote gitu ya di salah satu burung dipasang di kakinya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana gerakan dari burung itu selama dia bergerak gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya Eularian, di sini dia kontrol volume gitu ya. Jadi kita di sini sistemnya itu diam. Sedangkan kalau misalnya Lagrangian, di sini dia itu mengikuti sistemnya gitu ya. Jadi sistemnya itu ibaratnya dia terus bergerak gitu. Nah, di sini kalau di Reynolds transfer teori ya, memang dia itu ada hubungannya dengan kedua hal ini ya, ada kontrol volume dan juga kontrol surface. Jadi kalau kontrol volume itu adalah untuk yang Eulerian, dan yang kontrol surface itu adalah Lagrangian. Nah, di sini untuk koordinat rektangular, kan di sini kita melihat ya bagaimana sih fluida itu ketika melewati kubus ini gitu ya. Berarti kan di sini ada massa alir ya. Jadi di sini eh, ada massa alir yang masuk. Ya, jadi ada massa alir yang masuk. Kemudian ada massa alir yang keluar. Jadi ini adalah in, kemudian ini adalah out. Jadi kan di sini M in itu dikurangi dengan M out gitu. Nah, karena di sini ada yang mengalir dan juga ada yang keluar, maka kalau misalnya kita punya sistemnya di sini itu adalah rektangular, maka kan di sini kita punya kontrol volume ya. Kita punya kontrol volume, maka di situ ada perubahan massa per satuan waktu. Maka di sini M in dikurangi M out itu adalah dm atau perubahan massa per satuan waktu gitu ya. Itu adalah rumusnya seperti itu. Kemudian perlu diingat juga ya bahwa di sini kan M in itu karena dia di sini bentuknya rektangular, maka di sini dia tidak hanya ada di satu sisi aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, sebenarnya kan dia ada 6 sisi ya, ada 6 sisi dan dia itu terdiri dari sumbu X dan juga sumbu Z gitu. Jadi kita akan mengumpamakan gitu ya, titik nol kita itu adalah di sini ya. Titik nol kita adalah di sini. Jadi di sini ada sumbu ya, ini adalah sumbu Y, kemudian di sini ada sumbu Z, kemudian ini adalah sumbu X. Yang ini sebenarnya sumbu saya balikin harusnya DZ. Kemudian ini adalah DY gitu ya. Nah, di sini kita sudah menggambarkan posisi awal kita tuh ada di titik ini gitu ya. Jadi kita akan mengumpamakan dulu untuk yang M in ya, untuk massa alir yang masuk searah sumbu X gitu. Jadi kalau misalnya searah sumbu X, berarti kan dia masuk melewati daerah ini ya, karena sumbu X itu dia dari kiri ke kanan gitu. Jadi dia melewati ini. Dan kalau kita lihat di sini dia kan menabrak sebuah luasan. Jadi untuk M in gitu ya, untuk M in itu dia terdiri dari yang pertama adalah perkalian dari karena di sini masa alir ya, rumusnya kan adalah rho ya, rho dikalikan dengan kecepatan. Nah, karena kecepatannya di sini searah dengan sumbu X, maka di sini dinotasikan dengan huruf U gitu ya. Kalau misalnya Y searahnya berarti ya dia V gitu ya. Nah, di sini kan dia searahnya sumbu X, maka di sini adalah X gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah luasannya gitu ya. Di sini kan dia melewati sebuah penampang. Penampangnya yang searah sumbu X itu luasnya adalah DZ dikalikan dengan DY. Makanya di sini kita tuliskan adalah DY DZ. Kemudian yang selanjutnya lagi, ini kan dia searah sumbu X. Maka selanjutnya dia juga bisa searah sumbu Z gitu ya. Kalau misalnya searah sumbu Z berarti
luasannya ya luas atau enggak searah sumbu Y dulu ya. Searah sumbu Y berarti kan ini sumbu Y. Berarti kalau positif nilainya in-nya adalah di sebelah sini. Nah, otomatis di sini dijumlahkan ya. Ini adalah row sama kemudian komponen sumbu Y itu adalah VY. Kemudian luasannya ini adalah DX dikalikan dengan DZ. Kemudian untuk yang di sini searah dengan sumbu Z ya. Kalau misalnya searah sumbu Z berarti di sini ya. Sumbu Z kan dia menuju kita ya, menuju kita. Berarti di sini yang depan atau yang belakang. Nah, di sini yang belakang itu yang positif. Jadi persamaannya adalah rho juga ya dikalikan dengan komponen kecepatan searah sumbu Z itu adalah W Z ya. Kemudian luasannya itu adalah dx dikalikan dengan dy. Nah, ini kalian harus benar-benar memahami ya. Jadi kayak ini tuh dy dz itu apa? Ini adalah luasan gitu ya. Kemudian rho dikalikan u dengan luasan itu rumusnya apa? Itu rumusnya massa alir. Nah, tapi ini adalah khusus untuk massa alir yang masuk gitu ya. Jadi ini adalah massa alir yang masuk. Nah, selanjutnya kita itu akan melihat gitu ya massa alir yang keluar gitu kan. Karena kalau misalnya dia masuk ada in berarti kan juga ada out gitu. Nah, kita akan melihat yang out ya. Tapi outnya di sini yang searah sumbu X ya. Kalau searah sumbu X berarti outnya kan dia ada di sebelah sini. Karena masuknya kan dia tadi di sebelah kiri ya. Maka dia keluarnya adalah di sebelah kanan. Maka sama untuk M alir out itu adalah row juga ya dikalikan dengan U. Nah, U-nya karena tadi titik awal kita itu ada di sini ya, maka dia kan akhirnya berpindah gitu ya dari in yang semula dia itu berupa X, akhirnya dia di sini berpindah gitu kan, posisinya out-nya jadinya di sini. Otomatis jaraknya di sini notasinya itu bukan X saja gitu ya, tapi adalah X ditambahkan dengan dx gitu ya karena di sini panjang dari sisi yang searah sumbu x itu adalah dx. Kemudian di sini rho dikalikan u dikalikan dengan luasannya sama yang tegak lurus dengan sumbu x itu adalah dy dan juga dz. Kemudian dilanjutkan juga untuk yang y ya, untuk yang y di sini juga sama karena dia outnya itu ada di atas, maka persamaan kita menjadi rho dikalikan dengan V, ini adalah Y plus DY, kemudian dikalikan dengan luasannya ya, luasannya di situ adalah DX, dikalikan dengan DX dikalikan dengan DZ ya. Oh sorry, ini notasinya juga salah. Ini harusnya adalah DY, ini adalah DZ ya. Oke, jadi di sini dikalikan dengan DX dan juga DZ. Kemudian untuk yang Z juga sama, dia outnya itu ada yang di depan ya, di depan. Maka di sini adalah rho dikalikan dengan W, ini adalah Z plus DZ, kemudian dikalikan di sini dengan DX DY. Gitu, karena di sini dia tegak lurus dengan luasan DX DY. Jadi di sini kita sudah punya ya M in dan juga M out gitu. Jadi M in dan juga M out di sini itu merupakan kontrol surface-nya ya. Di sini dia itu masih kontrol surface-nya. Sedangkan yang kita punya di sini adalah kontrol volume juga gitu. Jadi kita akan mensubstitusikan ya persamaan yang ada di bawah ini ke dalam persamaan kita yang di awal. Gitu ya. Jadi kan kita punya di sini adalah M in dikurangi dengan M out sama dengan dm per dt gitu ya. Nah, kita akan masukkan nilai dari M alir masuk dan juga M alir yang keluar gitu. Nah, di sini kita bisa langsung saja mengelompokkan ya. Jadi yang sama-sama searah sumbu X itu kita kelompokkan. Jadi di sini kita punya
rho UX ya. Di sini ada rho dikalikan UX dikurangi dengan rho UX plus DX kan. Kemudian dikalikan dengan di sini dia sama-sama dikalikan dengan DY DZ. Kemudian ditambahkan, oh sorry, dia dikurangi ya di sini. Dia dikurangi dengan rho VY, kemudian dikurangi dengan rho VY plus DY, kemudian dikalikan dengan luasannya, di situ adalah DX DZ. Kemudian di sini dia dikurangi juga oleh rho WZ ya, dikurangi dengan rho WZ plus DZ. Kemudian di sini adalah DX DY. Kemudian DM per DT, M ini kan sebenarnya juga sama dengan eh, rho dikalikan dengan volume ya. Jadi kita kan biasanya punya rho sama dengan M dikalikan V. Nah ini kalau punya M berarti bisa juga di sini, eh sorry, ini M per V ya. Maka kita punya M itu sama dengan rho dikalikan V. Nah ini kita bisa bentuk juga do rho per do T, eh, ini dikalikan dengan volume. Nah volumenya persegi itu adalah dx, dy, dan juga dz. Maka di sini kita bisa tuliskan hal serupa. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan atau masih jelas ya? Ini nyambung apa enggak, teman-teman? Bu, nyambung. Ya, nyambung ya. Nyambung, Bu. Kalau misalnya saya tanya-tanya, eh, saya yakin kalian pasti paham ya. Jadi di sini kan kita sudah punya ya, ada rho dikalikan U dikalikan dy dz. Kemudian ini juga sama. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada pengalinya itu sebenarnya hampir-hampir sama. Nah, ini kita bisa menyederhanakan persamaannya gitu ya. Jadi kita akan menyederhanakan persamaannya dengan membagi ya, membagi dx, dy, dan juga dz ya. Karena di sini kan ada dx, dy, dz. Di sini juga ada dy, dz. Nah, otomatis kalau misalnya dia itu di apa itu namanya dibagi ya, otomatis kan persamaan kita menjadi rho. Kemudian di sini ada ux ya dikurangi dengan rho ux plus dx. Nah, ini kan dy dz-nya dibagi dengan dx dy dz, otomatis dy dz-nya hilang. Maka untuk yang x di sini dia dibagi dengan dx. Seperti itu. Begitupun juga dengan yang lain ya, yang lain ini juga sama gitu. Maka di sini dia eh, menjadi rho VY dikurangi dengan rho VY plus DY dibagi dengan dx dz-nya hilang ya, berarti di sini adalah dy. Kemudian yang sama juga di sini adalah rho WZ dikurangi rho WZ plus DZ. Kemudian dibagi dengan dx dy-nya hilang, jadi di sini dibagi dengan dz. Sedangkan yang doro per dote, ya di sini dx dy dz-nya otomatis hilang ya. Jadinya dia menjadi doro per dote. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat lagi persamaan ini, itu masih bisa kita sederhanakan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada U, rho UX dikurangi rho UX plus DX ya, X plus DX. Nah, ini kita bisa menyederhanakan punya X-nya itu menjadi U gitu ya. Karena di situ kan ada selisih ya. Jadi di sini menjadi do rho U ya per do X otomatis dikurangi do rho V ya menjadi do rho Y dikurangi di sini do rho Z dikurangi dengan do Z. Kemudian di sini adalah do rho per do T gitu. Ya, jadi karena di sini ada selisih ya, rho UX dikurangi rho UX plus DX, maka di sini bisa disederhanakan menjadi do rho U, gitu ya, U V, oh sorry, ini adalah do rho W, karena di sini kecepatan gitu ya, arah kecepatan.
arah kecepatannya. Nah, ini yang kalian lihat di akhir ini adalah persamaan dari konservasi massa gitu. Ya, jadi kalau misalnya nanti di soal UTS jelaskan proses diferensial gitu ya dari konservasi massa, ya maka kalian akan menjelaskan dari awal sini ya, dari M in dikurangi M out M per dt sampai sampai sini gitu. Ya, jadi ini adalah persamaan konservasi massa. Untuk rektangular, konservasi massa atau di sini kontinuitas. Karena dia tadi ada hubungannya dengan massa alir gitu ya. Nah, ada juga di sini yang perlu diperhatikan. Kita lihat kan di sini ada row ya, ada massa jenis. Nah, kalau misalnya aliran kita incompressible, ya, jadi aliran incompressible contohnya ya air gitu ya. Maka di sini rho-nya itu adalah konstan gitu. Jadi rho-nya dianggap konstan. Maka persamaan konservasi massa ini akan berubah gitu ya. Jadi untuk rho-nya itu bisa dihilangkan, kita bisa langsung ke do U, kemudian do X dikurangi dengan do V, do Y, kemudian do W, juga do Z itu sama dengan do rho per do T sama dengan, oh sorry, ini sama dengan do rho per do T. Kayak gitu ya. Tapi ini masih minus-minus ya. Ini sebenarnya juga ada minus. Ini juga ada minus. Nah, ini kalau misalnya dipindah ruas semuanya, gitu ya, dipindah ruas semuanya, maka ini bisa jadi positif ya. Jadi doro per do T, kemudian ditambah do U per do X, ditambah do V per do Y, kemudian ditambahkan do W per do Z. Nah, ini untuk yang incompressible ya. Jadi kalau misalnya incompressible, berarti kan di sini ibaratnya dia rho-nya konstan gitu ya. Nah, kalau ada kondisi lain ya, di mana di situ kondisinya adalah steady gitu ya. Jadi kalau misalnya steady atau di sini masanya konstan ya, masa konstan, maka di situ juga tidak ada perubahan massa jenis terhadap waktu. Karena di sini samaannya menjadi lebih sederhana. Jadi di sini adalah U per do X, do V per do Y ditambahkan dengan do W per do Z. Itu. Ya, jadi di sini kita hanya memperhatikan kecepatan dari fluida tersebut yang melewati sistem, gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang perlu diperhatikan karena UVW ini kan untuk 3 dimensi, gitu ya. Untuk 3 dimensi. Nah, kalau misalnya dia 2 dimensi, gitu. Kalau misalnya dia 2 dimensi, maka di sini eh, W-nya tidak termasuk gitu ya. Maka di 2 dimensi ya jadinya do U per do X ditambahkan dengan do V per do Y sama dengan 0 gitu. Ya, jadi ini adalah persamaan akhirnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan ya di sini bahwa konservasi massa yang kita bahas dari tadi itu tuh masih koordinat yang rektangular gitu ya. Jadi kalau misalnya koordinatnya berbeda atau bentuknya yang kita umpamakan itu berbeda ya, bukan kubus, maka di sini eh, otomatis akan berbeda juga perhitungannya gitu ya. Jadi contohnya yang silindris gitu. Jadi kalau misalnya di rektangular kan kita punya kecepatannya adalah UI ditambah VJ ditambah WK gitu ya. Untuk volumenya adalah DX dikalikan DY dikalikan DZ. Nah, kalau misalnya di silindris otomatis akan berbeda gitu ya. Jadi kalau di silindris di sini kecepatannya sudah bukan menggunakan UVW tapi menggunakan VRER ditambahkan V theta E theta ditambahkan VZ dikalikan dengan K. Kemudian volumenya juga bukan dx dy dz lagi, tapi di sini adalah R dikalikan d theta dikalikan dr dikalikan dz. Jadi di sini memperhatikan bentuk eh, bentuk koordinatnya gitu ya. Tapi urutan-urutannya tadi sistemnya itu sama. Jadi awal-awal kita pasti melihat dulu ya bagaimana kontrol surface-nya seperti itu. Ini kan juga sama ya. Di sini ada kontrol volume, ada kontrol surface. Untuk yang